Yesus namanya, nama yang beriman, Yesus namanya. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali berjumpa dalam persekutuan doa menjelang Pentakosta. Di hari yang ketiga ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius 5 ayat ke-5. Sebelum kita membacanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala anugerah dan kasih sayang-Mu. Dengan kasih sayang-Mu tersebutlah kami ada sampai detik ini sebagaimana kami ada. Biarlah keberadaan kami ini juga pada malam hari ini hendak menyediakan diri untuk mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami supaya kami dimampukan tidak hanya membuka, membaca, merenungkan, tetapi melakukan apa yang kami baca dan kami renungkan dalam keseharian kami. Berbicara Tuhan dalam hati kami karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam kasih Kristus Juru Selamat kami alaskan doa ini. Amin. Matius 5 ayat ke-5 mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Renungan hari ketiga di persekutuan doa menjelang Pentakosta mengambil judul Si Lembut yang Memiliki Bumi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kelembutan tidaklah lazim ada di zaman ini, atau dalam zaman sekarang ini sangat jarang sekali kita menjumpai orang-orang yang lemah lembut. Sebagai contoh, kita mengingat ataupun ada peristiwa-peristiwa viral yang terjadi dan itu diviralkan di media sosial. Yang pertama, beberapa hari yang lalu ada seorang kasir Indomaret yang dimarahi oleh salah seorang orang tua. Lalu yang kedua, pernah terjadi beberapa bulan yang lalu aksi koboi jalanan yang melibatkan satu orang pemimpin perusahaan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa memang sekali lagi dunia saat ini, zaman saat ini sangat sulit mencari orang yang lemah lembut. Kenapa sih ini bisa terjadi? Karena orang saat ini lebih suka menonton film action yang penuh dengan tindak kekerasan. Dikatakan itu lebih seru. Lalu juga orang lebih suka memutar musik yang sangat kencang, sekencang-kencangnya, supaya bisa berjoget-joget dan sebagainya. Lalu bahkan di urusan film komedi pun orang akan tertawa terbahak-bahak melihat adegan komedi yang penuh dengan tindakan sarkastik. Dan juga orang karena dikejar-kejar waktu di dalam era globalisasi ini mengendarai kendaraan secepat-cepatnya, entah untuk mencapai tempat baik kantor, rumah dengan waktu yang lebih cepat. Dengan hal ini sangat jelas mengakibatkan masyarakat saat ini cenderung menjauhi yang namanya kelemah lembutan itu. Meskipun kelemah lembutan bukanlah ciri dari zaman sekarang, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus memilikinya. Karakter yang Tuhan berikan kepada kita adalah karakter yang perlu kita teladani, yaitu lemah lembut. Dan dengan karakter ini dia mendorong kita untuk melakukan kelemah lembutan ini di dalam keseharian kita. Dan ucapan ini, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi, adalah salah satu ucapan berbahagia, tepatnya ucapan yang ketiga. Apa sih artinya bahwa si lemah lembut itu akan memiliki bumi? Yang pertama-tama, mari Bapak Ibu kita cermati dulu kata lemah lembut yang berasal dari kata aslinya, bahasa Yunaninya. Lemah lembut dalam bahasa Yunani itu mengambil kata praus. Ada 3 arti dari kata praus ini. Yang pertama, lemah lembut atau praus itu adalah sikap antara orgilotes
dan aorgesia. Orgilotes itu artinya mudah marah. Aorgesia itu artinya sama sekali tidak marah. Berarti praus, orang yang lemah lembut, terletak memiliki sikap di antara marah yang berlebihan dan yang tidak pernah marah. Berarti orang yang lemah lembut, orang yang praus, bukannya tidak pernah marah, atau juga bukannya marah yang berlebihan, tetapi selalu marah pada saat dan alasan yang tepat. Jadi sangat keliru kalau kita mengatakan orang lemah lembut itu tidak pernah marah. Orang yang lemah lembut itu, orang yang praus itu, dia tahu kapan saatnya marah dan kenapa dia marah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk orang yang lemah lembut ini kita dapat juga melihat di dalam keseharian kita. Kapan sih kita harus marah? Kenapa kita harus marah? Misalnya, kita akan marah ketika kita melihat ketidakadilan. Hati kita akan marah ketika kita melihat orang lain ditindas. Atau pada saat kita melihat satu dosa dan dosa itu dibiarkan, atau pada saat kita melihat adanya ajaran sesat dan ajaran sesat itu dibiarkan, hati kita juga marah. Itulah praus, alasan yang tepat dan waktu yang tepat. Berarti sekali lagi, praus, lemah lembut, bukan berarti tidak pernah marah, melainkan marah pada waktu dan alasan yang tepat. Tokoh Alkitab kita juga memiliki sifat yang sama. Contohnya Musa. Musa disebut sebagai orang yang lemah lembut. Bilangan 12 ayat 3 mencatat itu. Tetapi Musa pernah marah. Di Keluaran 32 ayat 19. Tuhan kita pun selain sosoknya lemah lembut, Tuhan juga marah. Yesus juga marah. Tercatat dalam Markus 3 ayat 5. Artinya Bapak Ibu sekali lagi bahwa praus ini, lemah lembut ini, dia tahu kapan waktunya dia meluapkan itu amarahnya dan alasan apa dia bisa meluapkan amarah tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu, kata praus itu digunakan terhadap binatang atau hewan yang sudah dijinakkan atau dikuasai sehingga tunduk sepenuhnya kepada sang tuannya, kepada sang majikannya, kepada sang pemiliknya. Jadi orang yang lemah lembut dalam arti ini, dalam arti yang kedua ini adalah orang yang dikuasai, orang yang tunduk sepenuhnya kepada Tuhan dan taat terhadap apa yang dia perintahkan. Kekuatannya yang dimiliki tidak lagi bersifat merusak, tetapi diletakkan di bawah kehendak Allah. Karena kehendak Allah pada intinya adalah membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Konstruktif, bukannya destruktif. Dan kata yang ketiga, arti kata yang ketiga dari kata praus ini artinya adalah kerendahan hati yang tulus. Artinya Bapak Ibu, orang yang praus, orang yang lemah lembut berarti menghilangkan, menghapuskan segala kebanggaan dirinya, segala keakuannya, segala keegoannya itu. Dan disitulah muncul sikap rendah hati. Karena orang yang mengakui keberadaan dirinya sendiri itu adalah orang yang sombong. Dan kita sebagai orang yang diminta untuk lemah lembut, diminta menjauhkan itu. Orang yang praus menurut arti kata yang ketiga ini berarti dia akan memandang orang lain lebih utama. Dia tidak akan pernah membalas dendam. Dia bisa mengendalikan diri dan dia mampu melayani orang lain. Dan yang paling penting dari semuanya itu adalah menyerahkan totalitas kehidupannya kepada kehendak Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah yang disebut Yesus di dalam ucapannya yang ketiga, yang akan mewarisi bumi, yang akan memiliki bumi. Lalu apa maksudnya kata memiliki bumi? Kata yang maksud dari kata memiliki bumi ada beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, kita orang Kristen memang memiliki bumi dalam arti tertentu. Di dalam Kristus
kita memiliki segala sesuatu. Yang kedua, yang dimaksud dengan bumi adalah langit dan bumi yang baru. Jadi sebuah objek yang berbeda dari bumi yang kita tempati saat ini. Nanti kekekalan langit dan bumi yang baru, itulah yang akan kita miliki. Dan di dalam kehidupan yang sekarang ini, tempat yang baru atau memiliki bumi itu berarti kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan berjanji di dalam Alkitab memberikan tanah Kanaan kepada Abraham. Abraham diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Dan janji itu ratusan tahun kemudian diulangi lagi kepada bangsa Israel. Dan juga kepada perjalanan orang percaya sampai detik ini. Janji berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Karena itu lemah lembut ini adalah sesuatu karakter yang sangat bernilai. Karakter yang betul-betul sangat berbeda dari orang lain. Mazmur 37 ayat 11 mengatakan, tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu, di minggu persekutuan doa menjelang Pentakosta ini, marilah kita menunjukkan sikap lemah lembut itu. Lemah lembut bukan berarti lunglai. Lemah lembut bukan berarti lembek. Tetapi lemah lembut adalah kekuatan tersendiri di dalam kita menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Tuhan menolong kita, Roh Kudus memampukan kita untuk memiliki karakter yang lemah lembut. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memanjatkan doa syafaat ya Tuhan. Yang pertama, berkatilah jemaat-jemaat GKI Serang dimanapun berada, dan juga agar jemaat GKI Serang bisa saling menghargai, menghormati, dan mengasihi ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, agar jemaat-jemaat GKI Serang bisa mempraktekkan yang Engkau sudah ajarkan ya Tuhan. Maupun di rumah, di gereja, dan juga di masyarakat. Dan kami juga mau berdoa untuk negara bangsa Indonesia ini ya Tuhan, agar kami dijauhkan dari kejahatan-kejahatan ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, pimpinlah Presiden kami ya Tuhan, pemimpin kami, agar ia bisa memimpin negara Indonesia ini ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, berkatilah seluruh masyarakat ya Tuhan, dimanapun mereka berada, agar kami bisa bersatu, rukun, dan damai. Inilah syafaat kami. Kami akan melanjutkan syafaat kami. Kami berdoa untuk guru PAK dan guru sekolah minggu GKI Serang. Kuatkanlah mereka dalam pelayanannya, sertailah mereka dalam pelayanannya ya Tuhan.
Semoga apa yang mereka taburkan kepada kami, anak-anak PAK dan anak-anak sekolah minggu, bisa iman kami semakin kuat, bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Sekali lagi, berkati kesehatan buat guru PAK dan guru sekolah minggu dalam pelayanannya dan bisa mengandalkan Tuhan. Kami menyerahkan guru PAK dan guru sekolah minggu GKI Serang ke dalam tangan-Mu yang kudus. Dan kami juga ingin berdoa untuk persiapan studi di tahun ajaran baru, terkhusus untuk siswa SD sampai perguruan tinggi. Sertailah mereka agar mereka bisa ke jenjang yang lebih tinggi. Dan ajarilah kami dan semua anak-anak untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dan ya Tuhan, sertailah orang tua kami yang selalu mensupport kami di dalam pendidikan yang baru ini ya Tuhan. Selalu berkati kedua orang tua kami. Kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi anak-anak dari Bapak Dedi Iswayudi yang akan melakukan perjalanan kembali ke rumah. Untuk Kak Adiasa dari Palembang dan Kak Agung dari Semarang, lindungilah Kak Adiasa dan Kak Agung agar kiranya bisa sampai di rumah dengan selamat dan berkumpul dengan keluarga yang ada di Serang. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau mendengar dan menjawab. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kitab balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku di pikunya salib berat. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang